seperti sekarang ini aduhai, terus jadi instruktur dari sore sampai malam, tidak jalan toh? Apakah pakai doping? Halo guys, jumpa lagi dengan saya Nurse Jema. Malam ini kita sementara duduk bercerita dengan Sin kece paling cetar membahana di Tobelo Halmahera Utara. Tepuk tangan guys. Opi, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Aduh, mate biasa Jukwa. Sebenarnya tuh kita penasaran. Sebenarnya bukan cuma kita, kayaknya kebanyakan orang yang di luar sana tuh penasaran. Opi itu kan seorang bidan, kita tahu toh? Yes. Seorang bidan kon tiba-tiba so langsung jadi sin. Wah, memang luar biasa. Yang kita penasaran, apa yang menginspirasi di kau memilih jadi sin? Yang pertama, yang menginspirasi itu karena hobi. Hobi, betul setuju. Hobi yang tersalurkan. Ya. Karena memang saudari sejak kecil, kita orangnya suka dance. Ya. Bukan cuma dance, segala tarian, mau tarian tradisional, tarian nasional, internasional, semua kita suka. Yang basicnya tarian dan dance. Terus, yang kedua, pada waktu zaman 2017 ke 18 itu belum ada senam-senam di sini. Ya. Nah, jadi yang menginspirasi kita, kita melihat peluang bisnisnya. Oh, memang betul. Nah, waktu itu buka pertama di Tugu Air Nusantara di lokasi, makin berkembang, per hari naik misalnya 10 orang, besok datang lagi 10 orang. Terus kita tanya-tanya, kira-kira kalau mau buka resmi, itu bagaimana? Tanya-tanya pengalaman di kakak-kakak senior, ternyata harus ambil DP sekolah. Jadi kita ikutlah DP training, dan kembali setelah memiliki sertifikat, terus fokuslah kita ke dunia senam. Waktu itu ambil DP sertifikat itu di mana? Di Makassar. Di Makassar. Berapa hari? 1 mingguan. 1 mingguan. Di situ memang digodok sebagai seorang sin, instruktur murni begitu. Jadi berdasarkan juga lisensi lisensi langsung dari DP perusahaan Sumba. Terus ada DP dasar hukum. Jadi kalau misalnya tong mengajar, terus contoh ada cedera atau torang misalnya contoh terburuk terjadi di sanggar, tiba-tiba orang tertahu nih kan orang datang senam, tertahu dia ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, kan tertahu. Misalnya terjadi sesuatu di dalam sanggar, kemungkinan terburuk tiba-tiba dia pingsan langsung meninggal. Nah, itu orang tetap terdisalahkan karena itu orang so ada dasar hukum. So ada yang membackup dari belakang. So ada yang membackup dari belakang. Bagus deh, berarti di Tobelo ada berapa orang yang ikut? Kalau di Tobelo sekarang tahun 2023 so ada. Yang waktu kemarin ya, waktu yang Opi. Kalau yang ke Makassar itu pertama tuh baru saya sendiri. Oh, berarti di Tobelo itu perintis pertama Sumba itu memang betul-betul Opi. Nanti setelah sekarang ini baru berkembang banyak yang nanti baru datang. Semakin bertambah tahun sampai 2023 ini sekitaran di Tobelo tuh ada 10. Ada 10 instruktur. Ada 10 instruktur. Instruktur aerobik, instruktur line dance, instruktur Sumba, instruktur apalagi Bunda Dance. Oh, itu maksudnya tiap-tiap instruktur itu DP DP gerakan harus beda-beda. Kalau Opi fokus di? Kalau saya sekarang sih dua. Kalau Opi sekarang 2, aerobik sama Sumba. Oh, aerobik dua-dua jalan sama-sama. Oh, oke. Terus sanggar ini dibangun kapan? Sanggar ini dibangun tahun 2021 bulan Oktober. Tepat di berarti ini semua 2 tahun. Wow. Berarti semua menghasilkan banyak rupiah. Amin. Setidaknya lebih bermanfaat ke masyarakat. Opi, ini kan hobi. Terus bagaimana dengan bidanmu? Untuk sementara sih kita masih menikmati apa yang kita jalani. Tapi kalau untuk profesi bidan, sebenarnya dari kita sih agak menyasar, maksudnya apalagi orang tua, karena kan dari dulu orang tua susah payah untuk proses sekolah. Ya tujuannya ya itu merawat orang. Cuma itu yang pertama kita melihat
peluang bisnisnya, apa salahnya kalau ya untuk sementara baiknya di sini kita beralih. Untuk profesi bidan mungkin nanti ke depan kalau misalnya entah pas kita program hamil atau sanggar menurun atau apa, Mau program hamil? Iya, Masih? tahun depan. Oke, kita pikir susimanian saja. Tahun Masih? depan tambah, Oke. tambah. Berarti sebenarnya bidan itu bukan dikesampingkan, tapi sementara rehat sejenak. Iya. Mumpung lagi sanggar masih rame-ramenya, jadi kenapa tidak diusahakan ini? Memang sebenarnya bidan juga kalau mau ditekuni di rumah bisa buka praktek juga, cuma karena berhubung di sini DP hobi so dapat DP doi, hobinya juga jalan, DP sehat juga dapat, berarti memilih di sini. Ya, Memang DP luar plus biasa. lebih banyak. Iya, DP plus lebih banyak, terus DP rupiah lebih banyak. Amin. Opi, sanggar SSN ini buka setiap hari? Setiap hari buka. Setiap hari buka. Setiap jam? Setiap jam. Jadi ada hari tertentu 1 minggu 3 kali itu di hari Senin, Rabu dan Jumat. Dia itu ada di 3 kelas. Kelas jam 5 itu ada kelas aerobik, kelas jam 6 ada kelas zumba, dan kelas jam 7 tuh kelas aerobik. Kelas aerobik. Jadi itu satu semua hari- Opi handle sendiri? Tidak. Mampu itu dari pagi sampai malam? Dari sore sampai malam? Tergantung. Kalau misalnya dalam keadaan tertentu, di sini kan instruktur di sanggar kan ada 5 orang. Ada 5, itu semua Opi yang dibawa ke Opi? Iya. Atau dorang ikut Tapi pelatihan, apa namanya? Pelatihan sendiri, masing-masing ambil sertifikat sendiri. Oh, itu pergi ke Makassar juga sama dengan ada Opi? tergantung di mana buka DP trainer. Jadi ada di Makassar, ada di Manado, ada di Ternate, ada pernah juga buka training di Tobelo, tergantung. Berarti semua yang ada di sini itu semua so punya sertifikat? Wajib kalau tak punya sertifikat, soalnya sekarang dilarang mengajar. Oke, iya takutnya gara-gara yang tadi misalnya, betul kalau misalnya sementara olahraga pun tiba-tiba pingsan, Cedera atau apa kan aduh, tidak bisa. betul. Karena ada dasar hukum yang melindungi per orang toh. Oke. Terus deng dorang Berbagi shift, berbagi jadwal. Oke, berbagi Jadi, jadwal. Sama dengan jadwal dinas gue Ya. yang di rumah sakit ya. Anak 1 masih Ya, rencana tahun tahun depan depan mau tambah program hamil. Tapi luar biasa ya, waktu kemarin kita lihat hamil guys. Beliau ini sementara hamil dan tetap sibuk menunjukkan apa kata itu DP istilah yang olahraga untuk ibu hamil. Iya. Waktu kita hamil masuk 9 bulan jalan itu, karena dokter bilang kita obesitas. Jadi kita tanya ke dokter, konsul kita ke dokter, kita bilang dokter ini karena Nihan waktu itu dia berat badan cuma 2 kilo mau masuk 9 bulan. Jadi berat badannya lebih banyak masuknya kita. Waktu itu kita berat badan 91. Iyo, gede sekali memang Gode waktu itu. 91. Jadi dokter jadinya anjurkan, di kau yang gode, boleh bayi olahraga. yang Iyo, Nihan lahir tuh cuma 2,4. Jadi akhirnya Opi olahraga terus. Jadi waktu itu dokter bisa anjurkan boleh gym, boleh gym, boleh senam, boleh terserah bebas. Yang penting jaga-jaga tuh, maksudnya orang kan bisa kontrol orang pe Oke. keadaan tubuh. Iyo, makanya itu kita lihat, Opi juga waktu hamil besar pun masih bisa berolahraga. Berarti memang olahraga untuk ibu hamil itu dibolehkan atas anjuran dokter. Oke. Dan masing-masing kembali lagi tahu ke orang Iya, kondisi kalau tubuh. memang bisa ya. sendiri tidak yakin, tidak yakin kalau ya jangan. Oke, betul. Opi, mungkin ada trik dan tips yang kita tahu sih orang bilang Opi ini pemakan banyak, mar Opi nggak gode-gode. Ada trik dan tips? Mungkin kalau untuk trik dan tips itu masuk dan keluar kalau kita. Iya. Masuk dan keluar tuh harus balance. Oke. Misalnya dalam 1 hari kalau tong makan, kan tong makan ada lemak baik, lemak jahat. Dalam 1 hari tong makan terus tak ada yang orang keluarkan. Iya, rupa orang makan kon tidur, memang itu gagal. pasti menumpuk, ada yang jadi lemak kan Iya. dibagi dalam tubuh, ada yang jadi lemak baik, ada yang jadi lemak jahat. Nah, yang makanan yang minyak-minyak dan DP mengandung gula itu yang jadi lemak jahat. Kalau tontara bakar dalam 1 hari pasti naik tuh berat badan. Bayangkan kalau misalnya 1 hari kong tak tempel tuh lemak jahat, tak tempel lagi masuk lagi, otomatis semakin bertambah bulan semakin naik tuh berat badan. Makanya kalau kita sedikit berbagi itu biasanya balance saja. Karena kita dari tapi berat badan setelah melahirkan itu dari 86 kilo. 86 kilo. Yang setelah lahir Nihan 86 kilo
Itu turun cuma dalam waktu 6 bulan tanpa diet. Karena kita orang tidak bisa diet. Satu hari saya makan bisa sampai 10 kali. Ah, masa sih? 10 kali. Masa? Yang dimakan Pagi. itu apa saja? Pagi itu paling pertama itu minum air. Toh? Minum air putih, pasti. Terus habis itu kita tidak bisa sarapan yang ringan. Tetap mesti sarapan berat. Contoh nasi. Makan nasi pagi. Iya. Kalau cuma Oke. kue kita Orang Indonesia Ya. lah, apalagi orang timur. Terus jam 10 Heeh. makan lagi. Entah mau makan apa yang penting ada yang kita makan. Jam makan siang makan lagi. Kan menyusui waktu Iya. itu. Tapi itu terbawa sampai sekarang sih. Sampai sekarang kita porsi makan masih bisa dibilang lah di atas 5 kali. Tapi bersyukurnya, enaknya ya ini tetap langsing seperti Anda lihat, tetap bugar, tetap segar. No, kalau rupa orang ini yang makan 5 kali, makan saja 3 kali sehari pun masih berpikir. Jangan sampai. Makan 3 kali sehari, berlemak dan bergula tinggi, terus mageran. Itu yang bikin tompe berat badan Iya, cepat naik. betul. Jadi tipsnya harus yang dimakan harus juga dibakar. Kalau yang dimakan masuk sama telur harus balance. Oke. Berarti dibakar toh? Ya, mau olahraga apapun itu, mau jogging, mau tenis, mau bola Ya, kaki. intinya yang penting tetap harus balance. bergerak, toh, Ya, harus tetap bergerak. bergerak. Jangan minimal mager, guys, satu jangan minggu mager. 3 kali, minimal 1 minggu 3 kali. Oke. Dengan body yang seperti sekarang ini aduhai, terus jadi instruktur dari sore sampai malam, tidak lelah toh? Apakah pakai doping? Kalau kita sih terada. Terpakai doping. Ya. Pure memang Iya, bugar. pure. Murni memang terpakai obat, terpakai suplemen, terpakai minum-minum susu. Kita pakai obat cuma vitamin lah. Kita pakai vitamin yang bikin kita badan fit, terus capek-capek, terus berpengaruh juga torampe kondisi setiap hari toh. Itu yang pertama itu harus tidur yang cukup. Misalnya dalam 1 hari itu wajib kita tidur siang apapun itu. Apalagi sore kita mau mengajar. Itu wajib tidur siang, terus malam juga begitu. Di bawah jam 12, harus tidur. Terus biar kita makan banyak. Dalam 1 hari kita makan berapa kali, di atas 5 kali. Tapi kita tidak pernah minum yang minuman bersoda. Tetap kita minuman tuh air putih. Mau makan di rumah makan mewah atau apa tetap Air kita putih minum dingin, air putih. hangat, sama saja. Bebas, yang penting air putih. Air putih. No Oke. soda, no gula, itu air putih. Biasa. Jarang sekali kita makan. Kalau cemilan oke, tapi cemilan yang kayak snack-snack itu kurang. Paling kue. Tapi kalau minuman itu paling jaga sekali air putih. Itu kalau sesuai yang kita kasih keluar 1 hari berkeringat, olahraga. Biasa kalau untuk kita ada kan alat ukur, toh biasa disanggar timbangan alat ukur untuk kadar air dalam tubuh. Kalau kita biasa 1 hari kita minum bisa 3 sampai 4 liter. Kalau orang normal kan dianjurkan 2 sampai 2,5 liter lah 1 hari toh. Kalau kita biasa sampai 3 sampai 4 liter. Berarti Karena itu pipis-pipis terus itu setiap ke belakang. tergantung. Jadi harus ada DP terapi air, terapi minum air. Bukan tong hitung dalam 1 hari 2,5 liter, terus 1 kali trompet misalnya 600 ml, bukan. Jadi kalau terapi air itu per jam minum. 1 jam misalnya, bangun pagi 1 gelas. Habis itu 1 jam kemudian minum lagi 1 gelas. Ukur-ukur no, sama. Terakhir minum Bisa jam lebih lagi kalau tuh. malam. Terakhir minum jam berapa? Habis makan malam. Habis makan malam tuh di jam Habis 7. makan malam tuh biasa enggak. Kita Jam makan enam. malam terakhir tuh sebelum olahraga jam 4 atau jam 3 tuh makan toh. Terus misalnya habis olahraga nih jam 8 makan. Jam Itu 8 kan- malam? Iya, jam 8 makan. Masih makan di jam 8 malam? Iya, makan. Tuhan. Jam 8 malam makan, terus sebelum tidur tuh biasa kita lapar. Jam-jam 10. Kita sebangga itu. Jadi jam 10 makan, itu minum air paling terakhir. Di jam 10 malam. Itu habis minum makan. Itu minum air 1 gelas. 1 gelas. Oke. Sudah setelah itu sekarang minum air sudah. Berarti perbanyak minum air putih, tidur cukup, tak boleh stres. Positive fibers. Yes, good. Berarti DP inti itu guys, kalau misalnya dorang yang mau datang di sini itu member harga berapa, DP bayaran, terus yang cuma lepas harian, yang cuma mau datang kapan-kapan begitu, itu DP harga bagaimana? Kalau untuk beda kelas, beda administrasi. Ya. Jadi kalau misalnya untuk kelas member aerobik itu dia ada di 300.000 per bulan. 1 minggu ada 3 kali, jadi 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan dalam 300.000. 1 bulan. Yes. Oke. Kalau untuk harian itu dia 35.000 per
sekali datang. Terus untuk kelas Zumba dia itu 20.000 per sekali datang. Oke. Kenapa Zumba lebih murah dibanding aerobik? Nah, perbedaan Zumba dan aerobik bukan berarti aerobik lebih bagus, Zumba tidak bagus, bukan. Sama-sama bagus, sama-sama untuk menyehatkan. Cuma kalau untuk aerobik dia itu kan ada paket lengkap, dapat senam untuk pembakaran seluruh tubuh, terus dia ada paket melantainya yang untuk mengencangkan bagian organ-organ pada wanita. Aduh, itu yang dicari. Yang dicari ibu-ibu yang plus-plusnya. Terus kalau member untuk Zumba? Kalau untuk Zumba kita tidak buka member karena instrukturnya ganti-ganti. Kita agak susah untuk manajemen keuangan. Jadi dibuka saja kelas harian. Setiap hari guys jam 6 sore. Setiap hari guys jam 6 sore di Sanggar Seni Nihan. DP alamat di mana guys? Alamat di Jalan Pemerintahan, terus di MKCM, tepatnya di depan SMA Binsus, perempatan antara POM dan SMA Binsus. Sukses selalu, Pi. Semoga Sanggar ini tetap berkembang terus. Amin. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Guys, sampai jumpa. Nanti Tong akan baku dapa lagi di episode-episode selanjutnya di #Dudu Bacerita. Dah.